Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Fadilah Zahya dengan NPM Z1K023008 dari kelompok 7 ini mempresentasikan materi terkait mata kuliah hukum bisnis. Baik, untuk materi yang pertama yaitu adalah tentang merger, konsolidasi, akuisisi, dan kepilitan. Baik, itu yang pertama yaitu pengertian merger. Merger atau yang lebih dikenal sebagai penggabungan usaha, yaitu adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dan kemudian menjadi satu, di mana perusahaan yang bermerger mengambil alih semua aset dan kewajiban perusahaan yang dimerger. Kemudian perusahaan yang dimerger tersebut kemudian akan dibubarkan atau berhenti beroperasi. Yang kedua yaitu adalah konsolidasi. Konsolidasi atau peleburan usaha dapat diartikan sebagai penggabungan dari dua usaha maupun lebih. Penggabungan dilakukan dengan cara mendirikan usaha baru maupun membubarkan usaha lama tanpa melakukan likuidasi lebih dulu. Konsolidasi juga dapat didefinisikan sebagai dua perusahaan yang bergabung ataupun bubar demi hukum, lalu sebagai gantinya dua perusahaan tersebut mendirikan suatu perusahaan dengan nama baru. Selanjutnya yaitu adalah terkait akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, sehingga perusahaan tersebut tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Selanjutnya yaitu adalah pemisahan. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasifat perseroan tersebut beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. Kelebihan dari merger yaitu adalah memakai nama perusahaan pengambil alih, kemudian biayanya yang lebih rendah, serta tidak memerlukan surat izin usaha baru. Namun, merger juga memiliki kekurangan, yaitu menimbulkan polemik baru. Selanjutnya yaitu adalah konsolidasi. Kelebihan dari konsolidasi yang pertama yaitu memakai nama perusahaan baru. Kemudian yang kedua yaitu adalah menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Namun, konsolidasi juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu biayanya yang lebih mahal. Kemudian diperlukan surat izin usaha yang baru. Selanjutnya yaitu adalah akuisisi. Kelebihan dari akuisisi adalah masih memakai nama lama, kemudian tidak memerlukan surat izin usaha baru. Namun, akuisisi juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu adalah kurang efisien. Kemudian, mudah terjadi duplikasi atau pemborosan, serta kepemilikan perusahaan tersebut berubah. Pemisahan. Pemisahan memiliki kelebihan diantaranya yaitu masih memakai nama lama dan baru. Kemudian tidak atau perlu surat izin usaha baru. Dan yang terakhir yaitu adalah tidak perlu program rasionalisasi. Namun kekurangannya dari pemisahan yaitu adalah tidak memakai nama baru, kemudian perlu surat izin usaha baru, serta perlu program rasionalisasi. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah terkait dengan kepilitan. Kepilitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tujuan dari pernyataan pilot tersebut adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur untuk kepentingan semua orang yang mengutaminya. Akibat dari dijatuhkannya filing, yang pertama yaitu adalah debitur kehilangan atas segala haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan harta bendanya. Kemudian utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya, serta untuk melindungi kepentingan debitur dan harus diumumkan di dua surat kabar.
Golongan orang yang berpiutang yaitu adalah yang pertama adalah golongan separatisan, yaitu kreditur pemegang gadai jaminan atau hak atas kebendaan lainnya. Yang kedua yaitu adalah golongan dengan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Pengurusan dari harta bailit yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu hakim pengawas, kemudian yang kedua adalah kurator, serta yang ketiga yaitu panitia kreditur. Keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayarkan. Dan selanjutnya yaitu ada penundaan kewajiban pembayaran utang. Keadaan sunset dapat diajukan ketika yang pertama yaitu harus persetujuan lebih setengah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui. Yang kedua yaitu hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui. Kemudian yang ketiga yaitu diumumkan di 2 koran dan berita negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah pengadilan niaga. Tugas dan fungsi dari pengadilan niaga adalah memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan bailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua yaitu berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Yang ketiga yaitu persetujuan diterapkan lebih cepat dalam hal pertama, perkara selesai dalam 30 hari. Kemudian tidak ada banding serta dimungkinkan diajukan peninjauan kembali atau PK. Begitulah materi pertama. Kemudian materi yang kedua yaitu terkait dengan paten. Pengertian paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologis selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Pendaftaran paten adalah wajib bagi investor. Perlindungan hukum baru diberikan negara kepada investor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan. Penemu paten atau investor. Menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, penemu paten adalah bisa penemu perorangan atau badan hukum. Di sini, khusus untuk badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang hak patennya saja. Pemegang paten adalah yang pertama yaitu penemu sebagai pemilik paten. Yang kedua adalah penerima hak dari pemilik paten, serta yang ketiga yaitu penerima lebih lanjut dari penerima hak. Selanjutnya yaitu adalah penemuan yang dapat diberikan paten. Menurut pasal 2, nomor dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang bisa diberikan paten harus memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu adalah penemuan baru. Yang kedua yaitu mengandung langkah inventif, dan yang ketiga yaitu dapat diterapkan dalam bidang industri. Selanjutnya yaitu ada penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak diberikan paten adalah proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketertiban Umum, Agama, atau Kesusilaan. Kemudian metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Selanjutnya yaitu teori, metode, bidang ilmu pengetahuan atas semua makhluk hidup kecuali dasar organik, dan proses biologis yang esensial kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Kemudian yaitu adalah penemuan tidak dianggap telah ditemukan. Menurut pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak dianggap telah diumumkan jika 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. Yang pertama yaitu adalah penemuan tersebut dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. Yang kedua yaitu diakui secara resmi. Yang ketiga adalah dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. Kemudian yang keempat adalah penemuan dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.
Jangka waktu paten. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu paten adalah paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Kemudian untuk paten sederhana, jangka waktu adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Permohonan paten itu diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Kemudian yaitu adalah pengalihan dan lisensi paten. Di Indonesia, pemegang paten wajib melaksanakan lisensi diberikan pengecualian jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional yang disetujui Direktorat Jenderal Paten Departemen Hukum dan HAM pasal 66 sampai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten. Selanjutnya yaitu ada pembatalan paten. Pembatalan paten diatur dalam pasal 88 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Selanjutnya itu ada paten sederhana. Paten sederhana diatur dalam pasal 104 sampai dengan pasal 109 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Yang dapat diberikan paten sederhana adalah yang pertama yaitu hanya untuk investasi. Kedua yaitu investasi berupa produk kasat mata yang memiliki kualitas sederhana. Ketiga yaitu permohonan pemeriksaan substantif. Dan yang keempat yaitu paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib. Selanjutnya ada PCT dan TRIP. Patent Compression Treaty atau PCT adalah charter internasional kerjasama paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan hukum terhadap setiap investasi. Baik, itulah materi yang kedua. Kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai merek dan indikasi geografis. Yang pertama itu ada ruang lingkup merek. Merek atau dalam bahasa Belanda disebut dengan mark atau dalam bahasa Inggris disebut dengan brand. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang menonjol antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan berkenaan dengan hak prioritas perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, serta perlindungan terhadap indikasi geografis selain perlindungan terhadap indikasi asal. Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau bisnis penyelesaian sengketa, merek pun memerlukan peradilan khusus, yaitu peradilan niaga. Sejak Indonesia meratifikasikan perjanjian WTO dan yang merupakan lampirannya, Indonesia harus tunduk kepada aturan yang bersifat global tersebut. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan bagian dari penyempurnaan itu ditambah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Indonesia telah mengesahkan McLaughlin atau PLT yang merupakan perjanjian internasional menyangkut penyederhanaan dan pengharmonisan prosedur administrasi dalam kaitannya dengan aplikasi nasional dan perlindungan merek. Pengertian merek. Beberapa pengertian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ada merek, merek dagang, merek jasa, serta merek kolektif. Selanjutnya itu ada hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, memakai sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya dalam pasal 3. Kemudian ada permohonan pendaftaran merek. Penolakan permohonan pendaftaran merek menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur. Yang pertama ada bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
Yang kedua itu tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah memiliki dan menjadi milik umum. Kemudian yang keempat yaitu merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Penolakan permohonan pendaftaran merek menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur. Selanjutnya itu ada syarat dan tata cara permohonan merek. Syarat dan tata cara permohonan merek menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang pertama ada permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin. Wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. Yang ketiga yaitu permohonan untuk kelas barang atau lebih dan atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yang keempat ada permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas permohonan harus diajukan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota WTO. Selanjutnya itu ada pendaftaran merek. 1. Merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak menurut Undang-Undang menurut Pasal 20 Undang-Undang Merek. Ini mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak serta tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Ketentuan yang mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang ditolak adalah Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Pasal 22 Undang-Undang Merek. Selanjutnya itu adalah pengalihan hak dan lisensi. Pengalihan hak. Pasal 41 Undang-Undang Merek mengatur tentang pengalihan hak merek. Atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sikap lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang mengatur lisensi selanjutnya adalah Pasal 43 Undang-Undang Merek dan Pasal 45 tentang merek. Kemudian ada lisensi. Pasal 42 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang lisensi. Pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagai sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa. Selanjutnya ada merek kolektif. Pasal 46 Undang-Undang Merek mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Selanjutnya itu adalah permohonan pendaftaran merek internasional. Dalam pasal 52 Undang-Undang Merek internasional dapat berupa permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro Internasional melalui menteri atau permohonannya ditunjukkan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh menteri dari Biro Internasional. Dan selanjutnya itu ada indikasi geografis. Pasal 53 Undang-Undang Merek yang mengatur tentang indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh menteri. Pemohon merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hal industri, dan pemohon yang merupakan pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kota. Ada pendaftaran indikasi geografis. Pasal 56 Undang-Undang Merek yang mengatur pendaftaran indikasi geografis. Permohonan geografis tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 57 Merek ini mengatur bahwa terhadap penolakan dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek. Kemudian ada pemeriksaan substansi. Pasal 58 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pemeriksaan substansi. Ketentuan mengenai pemeriksaan substansi merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai pasal 26 berlaku secara mutaris mutandis bagi pemeriksaan substansi.
Selanjutnya ada jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pasal 66 Undang-Undang Merek ini mengatur jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu bidang. Kemudian ada indikasi awal. Pasal 63 Undang-Undang Merek mengatur tentang indikasi asal. Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda asal suatu barang dan atau jasa yang benar yang dipakai dalam perdagangan. Selanjutnya itu ada gugatan. Pasal 67 Undang-Undang Merek yang mengatur tentang gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dapat diajukan gugatan pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pembatalan dan pencoretan merek dicatat dan dituliskan dalam berita resmi merek. Selanjutnya itu ada pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pasal 70 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 71 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pengawasan. Pengawasan dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkan indikasi geografis dan untuk mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah. Materi selanjutnya itu terkait penghapusan serta pembatalan pendaftaran merek. Yang pertama ada penghapusan. Pasal 72 Undang-Undang Merek mengatur tentang penghapusan. Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik merek atau kuasanya, baik untuk sebagian atau untuk seluruh jenis barang dan atau jasa. Dalam hal masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Selanjutnya itu ada pembatalan. Pasal 76 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pembatalan. Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pasal 20 atau pasal 21. Pasal 77 Undang-Undang Merek ini juga mengatur terkait gugatan pembatalan pendaftaran merek yang hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak awal pendaftaran merek. Materi selanjutnya adalah terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek serta indikasi geografis. Pasal 80 Undang-Undang Merek ini mengatur sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 diselenggarakan melalui sarana elektronik dan non-elektronik yang dapat diakses secara nasional maupun internasional. Selanjutnya itu ada penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah atas gugatan atas pelanggaran merek. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain yang secara tanpa menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis berupa gugatan dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Yang kedua ada tata cara gugatan di pengadilan niaga. Pasal Undang-Undang Merek ini mengatur tentang tata cara gugatan di pengadilan negara. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 serta pasal 68, pasal 74, dan pasal 76 diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Wilayah Hukum tempat tinggal. Yang ketiga adalah ada kasasi. Pasal 88 Undang-Undang Merek juga mengatur permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan gugatan panitera pada pengadilan niaga yang telah memutuskan gugatan. Yang keempat ada tata cara pelaksanaan putusan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 sampai dengan pasal 75 diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kelima ada alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 93 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa.
Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya ada penetapan sementara pengadilan. Berdasarkan bukti permulaan yang kuat serta cukup, pemilik merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak atas merek ke jalur perdagangan, penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut, pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggaran, dan penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Yang terakhir itu ada penyidikan. Pasal 99 Undang-Undang Merek ini mengatur juga tentang hal penyelidikan. Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan tindak pidana di bidang merek. Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek, permintaan keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang bermerek. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek. Penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen yang lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek serta penyitaan. Selanjutnya ada ketentuan pidana. Pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana diatur pasal 100 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang 20 tahun 2016 adalah sebagai berikut. Ayat yang pertama, setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian ayat kedua, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau barang ataupun jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.